Sawadikap, pungkap-pungkap sawadikap yang artinya halo barudak Poviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Choshi, salah satu warga Pluto yang nyasar ke bumi. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Monkey King Hero is Back untuk menemani kemageran tiada tara kalian yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Tian Xiaopeng. Nah, tanpa banyak basa-basi, simetriskan posisi rebahan kalian dan mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sang raja kera bernama Sun Wukong yang telah melanggar aturan di istana surgawi. Hal itu pun membuat para jenderal dan dewa marah lalu menyerang dirinya. Namun di sini Sun Wukong berhasil mengalahkan mereka semua, dan karena hal itu sang Buddha Agung pun turun tangan untuk menyegelnya di penjara es jauh di dalam gunung Wuxi. Time skip 500 tahun kemudian, ada sekelompok orang yang mendaki gunung. Kemudian tiba-tiba saja muncul siluman gunung yaitu troll menyerang mereka semua hingga tewas. Lalu terlihat salah satu dari ibu yang membawa bayinya lantas menyelamatkan diri dengan cara melompat ke jurang. Setelah itu terlihat seorang kakek yang berada di tengah hutan pun mendengar suara tangisan bayi di sungai. Lalu saat melihat bayi itu, si kakek pun memutuskan untuk merawatnya. Singkat cerita, bayi itu pun sudah besar dan dia bernama Jian Liu yang mengidolakan Sun Wukong. Terlihat si kakek adalah seorang biksu. Kemudian Liu mengatakan bahwa ia ingin belajar kungfu untuk mengalahkan para siluman. Namun kakeknya memukulnya dan mengatakan bahwa dia hanya perlu fokus untuk belajar sebagai biksu. Lalu tiba-tiba saja datang sekumpulan troll menyerang warga desa dan menculik anak-anak di sana. Lalu ada salah satu troll membawa bayi perempuan. Liu yang melihatnya lantas langsung beraksi untuk menyelamatkan bayi itu. Kemudian para troll yang melihat aksinya si Liu lantas langsung mengejarnya. Liu yang mencoba lari dari kejaran troll lantas terjatuh ke dalam jurang bersama dengan bayi tersebut. Sementara si kakek terus mencari keberadaan Liu. Untungnya mereka berdua berhasil selamat. Lalu Dewa Tanah membantu mereka mencari buah untuk dimakan. Tapi Liu kaget karena terdapat jejak kaki troll di sana. Dan benar saja, tak lama setelah itu beberapa troll pun muncul di hadapannya dan mengejar mereka. Lalu Liu masuk ke dalam gua untuk bersembunyi. Kemudian saat dia menjelajahi gua itu dan masuk lebih dalam, ia lantas menemukan bongkahan es di dalam sana. Karena penasaran, Liu pun menyentuh bongkahan es tersebut. Dan tiba-tiba bongkahan es itu hancur. Dan karena suaranya yang begitu keras, lantas membuat para troll mengetahui keberadaan Liu dan mencoba menangkapnya. Namun tiba-tiba muncul seseorang dari pecahan batu tersebut yang ternyata dia adalah Sun Wukong. Kemudian para troll yang tidak mengenalinya lantas menyerang Sun Wukong. Meskipun kedua tangannya masih terborgol, dengan mudahnya ia bisa mengalahkan para troll itu. Setelah itu Sun Wukong pun pergi begitu saja meninggalkan Liu. Dan terlihat Sun Wukong sangat senang karena akhirnya ia bebas dari penjara es yang mengurungnya selama 500 tahun. Namun nyatanya ia tidak benar-benar bebas karena salah satu tangannya ternyata masih tersegel yang mengakibatkan kekuatannya tidak berfungsi. Sun Wukong pun berusaha melepaskan gelang segel di tangannya itu. Tapi gelang itu sangatlah kuat dan tidak bisa ia lepaskan. Kemudian Liu yang diam-diam mengikutinya tak sengaja
mendengar bahwa dirinya adalah Sun Wukong si Raja Kera. Mengetahui hal itu, Liu pun sangat senang, bercampur kaget karena akhirnya ia bisa bertemu langsung dengan sang idola. Dan karena hal itulah yang membuat Liu terus mengikuti Sun Wukong yang pergi sambil menanyakan beberapa hal kepadanya. Kemudian tiba-tiba saja muncul Dewa Gunung yang menjelma menjadi siluman batu yang diutus oleh Buddha Agung untuk menahan Sun Wukong. Dia pun mengatakan bahwa sekarang Sun Wukong tidak mempunyai kekuatan karena terdapat gelang segel di tangan kanannya. Kemudian ia pun menyerang Sun Wukong yang mencoba kabur darinya. Karena kekuatannya hilang, Sun Wukong pun tidak bisa menandingi kekuatannya. Hingga akhirnya Liu membantu Sun Wukong melawan siluman batu itu dengan cara melepaskan kertas jimat di punggungnya. Dan terlihat ia berhasil melepaskan jimat itu. Lalu Dewa Gunung pun hancur. Namun Liu ikut jatuh juga dari tebing bersamaan dengan hancurnya si Dewa Gunung. Di lain sisi di markas para troll, terlihat beberapa troll melapor tentang keberadaan Sun Wukong kepada pimpinannya. Mendengar hal itu, sang pemimpin pun lantas ingin memastikannya sendiri apakah itu benar Sun Wukong si Raja Kera. Di lain tempat, kini terlihat Liu yang ternyata telah diselamatkan oleh Sun Wukong. Liu pun merasa aman karena ada Sun Wukong si Kera Sakti yang bersamanya. Lalu terlihat Sun Wukong yang ingin melepaskan gelang segelnya agar kekuatannya kembali, namun secara diam-diam agar tak diketahui Liu. Kemudian Liu pun merasakan keberadaan seseorang di sana dan lantas ia mencari tahu. Lalu dia memasuki kuil tersebut dan bertemu dengan Buddha Agung di sana. Liu pun keluar untuk memberitahu Sun Wukong. Kemudian terlihat Buddha Agung itu membacakan mantra untuk menakut-nakuti Sun Wukong. Tapi tiba-tiba saja ia langsung berubah menjadi siluman babi. Lalu Sun Wukong pun memberitahu si siluman babi bahwa dia adalah Sun Wukong si Kera Sakti. Namun siluman itu tidak mempercayainya dan siluman itu pun lantas menyerang Sun Wukong untuk membuktikannya. Namun dia malah diserang balik oleh Sun Wukong. Setelah pertarungannya itu diketahuilah bahwa ternyata si siluman babi itu adalah Jenderal Tian Peng yang dilemparkan oleh Sun Wukong dari surgawi hingga mendarat di kandang babi yang membuatnya berubah menjadi siluman babi. Setelah itu Jenderal Tian Peng pun mengikuti mereka bertiga secara diam-diam sambil merubah wujudnya karena ternyata ia mempunyai kekuatan berubah wujud. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja muncul naga putih di hadapan Liu dan mencoba menyerangnya. Dengan sigap Sun Wukong lantas melindungi mereka dan meminta mereka untuk tidak bergerak. Hingga akhirnya naga putih itu pun pergi meninggalkan mereka. Melihat Liu yang hampir terbunuh oleh naga lantas membuat Sun Wukong merasa bertanggung jawab atas keselamatannya. Dan berniat akan mengantarkan Liu bertemu dengan kakeknya. Serta mengantarkan bayi itu juga. Jenderal Tian Peng yang gak tahu harus kemana lantas milu-milu bawang ikut dengan mereka. Dan mereka pun memulai perjalanannya. Di lain sisi terlihat sang kakek yang sedang mencari keberadaan Liu. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, mereka pun menemukan sebuah rumah untuk beristirahat. Saat memasuki rumah itu, mereka lantas bertemu dengan wanita dan pria pemilik rumah. Namun bayi yang dibawa Liu terlihat ketakutan melihat wanita pemilik rumah tersebut. Begitupun dengan Sun Wukong yang juga merasa curiga dengan pemilik rumah itu. Namun karena tak ada tempat lain untuk mereka tidur, mereka pun mau nggak mau tetap akan melanjutkan untuk bermalam di sana. Lalu Tian Peng yang kelaparan di tengah malam lantas mencari makanan di dapur. Namun dia malah ketahuan sama si pria pemilik rumah itu. Dan Tian Peng pun tak sengaja membuatnya pingsan. Kemudian si wanita pemilik rumah itu pun menuju ke arahnya. Tian Peng yang melihat itu lantas langsung dengan cepat merubah wujudnya menjadi pria itu agar tidak ketahuan. Di sini terlihat wanita tersebut terus saja berbicara kepada Tian Peng dan juga menunjukkan wujud asli wanita itu yang ternyata adalah siluman. Kemudian karena si wanita itu kebanyakan ngebacut, Tian Peng pun tak bisa menahan wujudnya lebih lama lagi. Dan akhirnya wujudnya pun kembali seperti semula. Wanita siluman yang melihat hal itu lantas langsung menyerangnya. Namun untungnya di sini muncul Sun Wukong yang lantas menyerangnya balik. Karena sedari awal dirinya sudah curiga dengan wanita siluman itu. Kemudian seketika saja para troll bermunculan satu persatu di sana dan langsung menyerang mereka.
Sementara itu wanita siluman masuk ke kamar Liu untuk mengambil bayi tersebut. Sun Wukong yang melihat hal itu lantas langsung menyuruh Tian Peng untuk melindungi Liu dan bayi itu. Kemudian terlihat mereka semua mencoba kabur dari sana. Tapi belum sempat mereka kabur, lantas datang pemimpin troll bernama Hundun yang kemudian mengubah semua troll menjadi kuat dan menyerang mereka. Dan terjadilah pertempuran part 2 di sana. Sun Wukong pun berhasil mengalahkan para troll dengan tongkat bambunya. Lalu ia pun pergi dari sana. Namun saat mereka di perjalanan, Hundun kembali muncul dan langsung menculik bayi perempuan itu. Melihat hal itu, Sun Wukong pun mencoba melawannya untuk menyelamatkan bayi tersebut. Namun Sun Wukong tidak mampu menandingi kekuatannya karena segel di tangannya. Kemudian Hundun pun pergi membawa bayi itu dan juga meledakkan perahu mereka. Untungnya mereka semua selamat dan sampai ke daratan. Lalu Liu meminta kepada Sun Wukong untuk menyelamatkan bayi itu. Namun dia menolak dan berkata bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatannya. Liu yang kecewa dengan jawaban Sun Wukong lantas pergi sendirian sambil menangis untuk menyelamatkan bayi itu. Lalu saat di perjalanan dia pun bertemu dengan troll yang sedang mencari keberadaan mereka. Di sisi lain Sun Wukong naik pitam karena gelang segelnya tak bisa-bisa ia lepaskan. Kemudian saat ia ingin menyerah, dia pun tak sengaja melihat boneka Sun Wukong milik Liu bahwa ia adalah raja kera yang sangat luar biasa dan membuatnya sadar dengan jati dirinya sendiri. Dia pun memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Wanja selentot. Di sisi lain, di tempat Hundun, terlihat ia sedang bersiap melakukan ritual dengan mengorbankan semua anak-anak yang diculiknya, yang mana untuk mendapatkan kekuatan seperti mak lampir. Lalu nampak Liu yang diam-diam berada di sana ketahuan oleh para troll. Beruntung ada kakeknya yang dengan sigap datang menyelamatkan Liu dan mengalahkan troll itu. Liu pun sangat senang bertemu kembali dengan kakeknya, dan karena kegirangan mereka pun lantas terjatuh dari atas sana dan mendarat tepat di kurungan anak-anak yang dijadikan ritual. Mereka pun berayun ke sana kemari sambil mengalahkan para troll. Keren sih, sekali dayung dua manfaat didapetin. Bersenang-senang karena main ayunan dapet plus ngalahin para musuh. Dan kemudian Liu dan anak-anak itu pun keluar dari tempat ritual dengan cara menggelinding. Hundun pun di sini naik pitam karena Liu mengacaukan ritualnya, dan kemudian ia menanyakan keberadaan Sun Wukong sambil mencekiknya. Lalu tiba-tiba saja muncul seekor naga di sana. Anjir, pakai jasa ojek ekspres nih si Sun Wukong. Kira-kira gimana ya cara dia agar naga itu mau jadi kang ojeknya? Patut dipertanyakan nih cuy. Kemudian terjadilah pertarungan dahsyat antara Sun Wukong dan Hundun di sana. Terlihat Sun Wukong berhasil mengalahkan Hundun dan menjatuhkannya ke dalam jurang. Mereka pun sangat senang karena merasa telah menang. Namun belum juga selesai mereka selebrasi kemenangan, tiba-tiba aja gerhana matahari terjadi. Yang mana ternyata Hundun belum kalah cuy, dan malah sekarang berubah menjadi monster raksasa yang sudah di buff besar-besaran. Mereka semua pun lantas tancap gas bubar jalan dari sana. Namun monster itu tak membiarkannya dan menyerang mereka hingga membuat Liu sang kakek dan anak-anak hampir terjatuh ke bawah tebing. Lalu nampak monster itu juga menyerang Sun Wukong hingga membuatnya terjepit di bebatuan. Melihat hal itu, tak tinggal diam, Liu lantas mencoba membantu Sun Wukong dengan cara mengalihkan perhatian monster itu. Namun aksinya itu malah membuat monster tersebut semakin marah karena monster itu tak suka ada bocah yang sok tengil dan lantas mengincar dirinya. Tak lama kemudian Sun Wukong pun akhirnya terlepas dari bebatuan yang menghimpitnya. Lalu ia pun berlari sekuat tenaga untuk mencoba menolong Liu yang sedang dikejar monster itu. Namun walaupun sudah berlari sekencang-kencangnya, ia nyatanya masih tak berhasil menyelamatkan Liu yang diserang oleh monster itu.
Kemudian Sun Wukong pun mencoba mencari keberadaan Liu yang tertimpa reruntuhan batu. Namun sayang, Liu sudah tak bisa diselamatkan. Hal itu pun membuat Sun Wukong kena mental dan juga sangat sedih. Ia pun sangat marah kepada monster itu, dan karena amarahnya yang membeludak lantas membuat gelang segel terlepas dan ia pun mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Dan di sini Sun Wukong yang sekarang balik ngasih paham ke monster itu. Ia lantas menyerangnya dengan penuh amarah, dan karena ia telah mendapatkan kekuatannya kembali, dia pun dengan mudahnya mengalahkan monster itu. Setelah berhasil mengalahkan monster itu, Sun Wukong lantas mendengar suara Liu yang memanggilnya. Nice, kita semua tertipu cuy. Gue kira dah kok itu bocah. Ternyata masih hidup. Nggak jadi sedih deh gue cuk. Next. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Liu yang selamat, namun sekujur tubuhnya full diperban, dan ia bersama sang kakek terlihat sedang mengantarkan anak-anak yang diculik ke keluarga mereka masing-masing dengan menggunakan awan Sun Wukong. Tamat. Itu tadi alur cerita film Monkey King Hero is Back. Setelah menyaksikan filmnya, bagaimana nih perasaan kalian para barudakers? Kerasa nggak sedihnya? Ya, tapi intinya sih semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawa ini. Ya, kalau menurut saya ini recommended sih. Ya, walaupun grafiknya nggak terlalu bagus, tapi alurnya keren parah cuy. Bumbu-bumbu komedinya pun dapet. Jos parah dah nih film. Nah, terlepas dari itu semua, bagi kalian yang udah nonton filmnya langsung, sabilah ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Stay tune pokoknya cuy. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap.